Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelompok 2, bahas mengenai time domain analysis of dynamic system. Tentang anggota kami itu ada Arthur Skadamara, dan Tony Rayanom, dan di Sadamareta, Puji Taujiodin Akmal, dan terakhir adalah Hamdan Rizky Pratama. Ya, dan untuk pertama, pendahuluan bab ini terutama berkaitan dengan analisis respons sementara dari sistem dinamis dan memperoleh solusi analitis yang memberikan tanggapan. Hal ini juga memperoleh solusi analitis berkesamaan ketika input adalah langkah, impuls, atau rem function, yaitu natural dan force response. Kedua jenis respon tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu mana respon transient adalah respon sistem dari proses dimulainya sampai dengan sistem tersebut berhenti atau selesai sesuai dengan tujuannya. Yang kedua adalah respon steady state, respon sistem ketika sistem tersebut sudah mencapai keadaan akhirnya. Yang kemudian responnya itu biasanya kesalahan dari sistem, yaitu seperti error posisi, error kecepatan, maupun error kecepatan. Lalu ada 8.2 yang menjelaskan transient response analysis of first order system. Untuk yang pertama itu ada step response of first order system. Ini ada skematik seperti di layar dengan asumsi temperatur sekeliling itu theta bar derajat Celcius pada T sama dengan 0, sedangkan air yang di bat atau di wadah itu theta bar plus theta B derajat C, di mana theta B merupakan perbedaan antara temperatur wadah dengan temperatur sekeliling atau sekitar. Jika melihat skematik di atas, maka model matematikanya adalah CD theta sama dengan Q dt, di mana C adalah kapasitansi termal dari termometer dan Q adalah panas masuk ke termometer. Di mana Q sama dengan theta B dikurang 0 per R, lalu disubstitusikan ke persamaan sebelumnya menjadi CD theta sama dengan theta B dikurang theta per R dt, atau T d theta per dt plus theta sama dengan theta B, di mana T sama dengan RC sama dengan waktu konstan. Lalu untuk memperoleh step respon dari sistem tersebut, maka digunakan Laplace transform untuk mencari persamaannya. T d theta per dt plus theta sama dengan TB itu menjadi T S theta S dikurang theta 0 plus theta S sama dengan theta B. Di mana theta 0 sama dengan 0, maka theta S sama dengan 1 per TS plus 1 theta BS. Di mana juga theta B itu sama dengan konstan, maka didapatkan theta BS sama dengan theta B per S. Jadi persamaan akhir dari persamaan tersebut yaitu theta S sama dengan 1 per TS plus 1 theta B per S sama dengan 1 per S dikurang 1 per S plus 1 per T dikali theta B. Lalu ini ada kurva dari step respon untuk first order system. Salah satu karakteristik penting dari kurva respon eksponensial adalah T kecil sama dengan T besar, di mana nilai theta adalah 0,632 theta B, atau respon theta T mencapai 63,2% dari total perubahan. Hal ini dapat mudah dilihat dengan mensubstitusikan eksponensial inverse sama dengan 0,368 ke dalam persamaan. Lalu ada sifat penting lainnya dari kurva respon eksponensial adalah kemiringan garis singgung T sama dengan 0 adalah theta B JT, atau d theta per dt T sama dengan 0 itu lalu menjadi theta B per T eksponensial pangkat min 1 per T, maka persamaan akhirnya menjadi theta B per T. Lalu yang kedua ada time response of first order system. Ini skematiknya sama seperti sebelumnya, tapi dengan asumsi yang berbeda. Asumsinya yaitu T kurang dari 0 untuk temperatur di wadah atau di bat, dan temperatur di termometer pada keadaan steady state pada seluruh lingkungannya theta bar derajat Celcius. Untuk T lebih dari sama dengan 0, panas ditambahkan ke wadah atau bat, dan temperatur di wadah atau bat berubah lebih awal pada laju. R derajat Celcius per S. Ini persamaannya yaitu theta B T sama dengan RT. Lalu untuk mendapatkan persamaan time respon itu dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Theta BS sama dengan Laplace theta BT sama dengan Laplace RT sama dengan R per S kuadrat. Lalu disubstitusikan ke persamaan di atas. Theta S sama dengan 1 per TS plus 1 theta B, maka menjadi itu theta S sama dengan 1 per TS plus 1 dikali R per S kuadrat menjadi R buka kurung S per S kuadrat dikurang T per S ditambah T per S plus
buka kurung 1/T tutup kurung. Lalu persamaan itu juga bisa kita inverskan menjadi theta T sama dengan R kali T kecil dikurang T besar ditambah T besar eksponensial pangkat min 1/T dengan syarat T lebih dari sama dengan 0. Lalu ada error, ini error antara suhu aktual dengan di termometer, yaitu ET sama dengan RT dikurang theta T sama dengan RT buka kurung 1 dikurang E min 1/T tutup kurung. T mendekati T hingga, yaitu E pangkat min T per T mendekati 0, lalu kesalahan atau errornya ET mendekati RT, atau jika ditulis secara matematik yaitu eta hingga sama dengan RT. Lalu ini ada kurva dari RAM respon untuk first order system, di mana T besar itu waktu konstan di sistem, XI itu adalah input atau forcing function, lalu ada X0 itu adalah output atau respon function. Oke, berikutnya kita masuk ke subbab 83, di mana di sini akan menjelaskan tentang transient response analysis of second order system. Pada subbab ini akan dibahas tentang getaran bebas tanpa redaman atau damping, getaran bebas dengan redaman atau damping. Yang ketiga ada penentuan eksperimental dari rasio damping. Yang keempat ada estimasi waktu respon. Yang kelima ada step respon pada sistem order 2. Getaran bebas tanpa redaman atau damping. Sistem spring mesh ditunjukkan oleh gambar di samping. Dari gambar tersebut akan diperoleh respon sistem ketika massa dipindahkan ke bawah sejauh x0 dan dilepaskan dengan kecepatan awal x.0. Perpindahan x diukur dari posisi setimbang, sehingga model matematika dapat ditulis sebagai berikut. mx.2 plus kx sama dengan 0. Solusi dari persamaan sebelumnya akan memberikan hasil berupa xt. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tadi, maka digunakan transformasi Laplace, sehingga persamaannya akan berubah menjadi seperti berikut. Persamaan yang sudah kita ubah tadi bisa kita teruskan kembali untuk mendapatkan nilai x besar S. Dan untuk hasil akhirnya adalah seperti yang gambar di bawah itu. Selanjutnya. Dari persamaan XS, maka kita inverse fungsi Laplace-nya, sehingga kita dapatkan nilai XT, yaitu X.0 akar M per K sin akar K per M T ditambah X0 cos akar K per M T. Fungsi XT terdiri dari fungsi sinus dan kosinus, serta bergantung pada nilai konstanta awal X0 dan kecepatan X.0. Pada getaran bebas akan memiliki grafik seperti berikut. Sehingga pada gambar itu, untuk nilai x aksen 0 x.0 itu tidak akan bernilai karena kita menganggapnya bahwa pegas itu disimpangkan sehingga tidak mempunyai kecepatan awal, dilepas dengan tanpa kecepatan awal, sehingga rumusnya akan menjadi x0 cos akar K per M T. Berikut adalah tabel fisika dari model matematik dan model matematikanya. Getaran yang kedua ada getaran bebas dengan viscous damping. Gambar di samping adalah sistem mekanik dari getaran bebas dengan viscous damping. Untuk model matematikanya bisa kita tuliskan sebagai m double dot x ditambah p dot x plus kx sama dengan 0. Respon karakteristik alami sistem dapat ditentukan dengan akar persamaan dari karakteristik berikut, yaitu ms kuadrat plus bs plus k sama dengan 0. Maka persamaan tadi akan memiliki akar, yaitu min p plus minus akar b kuadrat min 4mk per 2m. Terdapat 3 macam karakteristik. Yang pertama ada underdamped. Jika koefisien damping B kecil atau B kuadrat kurang dari 4mk, maka akar persamaan karakteristik adalah conjugate kompleks. Respon alaminya adalah sinusoidal yang mengalami peluruan secara eksponensial dan sistem dikatakan sebagai underdamped. Yang kedua ada critical damped. Jika koefisien damping B dinaikkan dan mencapai nilai B kuadrat sama dengan 4mk, maka 2 akar persamaan karakteristik akan bersifat real dan sama. Dalam kasus ini disebut dengan critical damped. Yang ketiga ada overdamped. Jika koefisien damping B ditingkatkan secara lebih lanjut sehingga nilai B kuadrat melebihi 4mk, maka kedua akarnya akan bersifat real tetapi berbeda. Respon dari 2 akar eksponensial yang mengalami peningkatan ini disebut dengan overdamped. Untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan sebelumnya tadi, maka dalam respon XT dapat didefinisikan sebagai berikut, di mana omega n atau frekuensi natural adalah akar K per M, dan zeta atau damped ratio adalah aktual damping value dibagi critical damping value, yaitu B dibagi 2
akar KM. Sehingga dapat ditulis kembali persamaannya menjadi X double dot ditambah 2 zeta omega n X dot ditambah omega n kuadrat X sama dengan 0. Persamaan sebelumnya dapat digunakan untuk menurunkan respon XT dalam 3 kasus, yaitu ada underdamped case di mana nilai zeta di antara 0 sampai 1, overdamped case di mana zeta lebih dari 1, dan critical damped case di mana zeta sama dengan 1. Yang pertama akan kita bahas adalah underdamped case, di mana dari persamaan sebelumnya kita transformasikan Laplace sehingga kita dapatkan persamaan seperti itu. Dan untuk menyelesaikannya, kita harus membuat atau mencari nilai XS dan didapatkan nilai seperti itu. Lalu kita inverskan Laplace dari persamaan tadi, sehingga kita dapatkan nilai XT. Kita bisa definisikan bahwa nilai omega D itu sama dengan omega natural, dikalikan akar 1 min zeta kuadrat. Atau bisa kita bilang sebagai omega D itu adalah damped natural frekuensi, di mana satuannya adalah radian per second. Sehingga nilai X dapat kita tuliskan kembali menjadi seperti berikut. Jika tidak ada kecepatan awal atau X dot T itu sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi seperti berikut ini. Dalam kasus ini, damping memperkenalkan faktor E pangkat minus zeta omega nt sebagai faktor perkaliannya. Faktor ini merupakan merupakan eksponensial menurun dan akan menjadi kecil serta akan semakin kecil selama bertambahnya waktu. Hal ini menyebabkan amplitude bergerak secara harmonik dan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua ada overdamped case. Pada kasus ini persamaan karakteristik akan memiliki 2 akar, di mana kedua akarnya akan berbeda. Oleh sebab itu, persamaan pada underdamped case dapat ditulis seperti berikut. Di mana nilai A dan B adalah itu. Lalu kita inverskan Laplace dari persamaan sebelumnya untuk sehingga akan menjadi persamaan XT berikut itu. Dapat dilihat bahwa pada persamaan di atas, XT akan berkurang secara eksponensial. Gerakan massa dalam hal ini akan kembali ke posisi setimbang secara bertahap atau perlahan. Yang ketiga ada critically damped case. Pada kasus ini sangat langka terjadi secara praktis. Akan tetapi kita dapat menggunakan kasus ini sebagai referensi matematika. Pada kasus ini persamaan karakteristik akan memiliki 2 akar real yang sama, sehingga persamaan Laplace dapat ditulis seperti berikut. Inverse persamaan Laplace yang akan kita dapatkan akan berupa XT, di mana XT akan bernilai X0 E pangkat min omega nt plus kurung buka omega nx0 ditambah x dot 0 kurung tutup T dikalikan eksponen E pangkat omega nt. Respon XT pada case ini akan mirip dengan overdamped, di mana massa akan kembali ke posisi setimbangnya. Pegas ini akan kembali ke posisi awal. Untuk mempermudah dalam mendalami 3 kasus tadi, maka bisa kita lihat grafik berikut. Untuk yang pertama ada underdamped, yaitu untuk zeta 0 kurang dari 0 sampai 1, lalu ada critically damped, yaitu ditunjukkan oleh zeta sama dengan 1, dan ada overdamped, di mana zeta lebih dari 1. Yang berikutnya adalah penentuan eksperimental dari rasio damping. Untuk menentukan rasio damping dari sebuah oscilasi yang mengecil, yaitu pada kasus underdamped, maka pengukuran amplitude X1 pada T1 dan Xn pada T sama dengan T1 ditambah N min 1T harus diukur. Setelah kita ketahui nilai X1 dan Xn, maka dapat dimasukkan ke rumus persamaan underdamped case yang didapatkan, yaitu X1 per X2 sama dengan hasil akhirnya adalah X pangkat zeta omega nt. Dapat kita tuliskan kembali menjadi rumus E pangkat N min 1 kali omega kali zeta kali T. Logaritma dari rasio amplitude yang berurutan kita bisa sebutkan sebagai penurunan logaritma atau logarithmic decrement. Pada logarithmic decrement itu mempunyai rumus ln X1 per X2, sehingga kita bisa dapatkan hasil akhir 2 pi zeta per akar 1 min omega zeta dikuadratkan. Nilai rasio dampingnya bisa kita cari, yaitu nilai zeta dengan hasil itu.
Lalu yang berikutnya ada estimasi waktu respon. Ketika sebuah massa dari sistem mekanik di samping kita simpangkan sebesar X persamaan XT dan dilepaskan tanpa kecepatan awal, maka respon XT adalah sebagai berikut. Respon yang biasa terjadi pada sistem sebelumnya dapat digambarkan seperti grafik di samping. Estimasi waktu respon order 2 dari sistem dalam hal ini disebut sebagai settling time atau TS, di mana pada grafik di samping nilai TS itu bernilai 4T atau bisa disamakan sebagai 4 per zeta omega n. Setting time atau TS dapat dianggap sebagai waktu respon sistem. Hal ini dikarenakan untuk T lebih dari TS, kurva respon tetap berada dalam 2% dari nilai akhir dan 2% dari perubahan total. Gambar yang berikutnya ada step respon pada sistem order 2. Gambar di samping adalah gambar sistem getaran dengan peredam. Pada saat T kurang dari 0, itu disebut sebagai fase istirahat atau kondisi istirahat. Pada saat T sama dengan 0, kita berikan gaya sebesar U, di mana U bernilai A dikali 1T. A merupakan konstanta dan 1T merupakan gaya step dengan magnitud 1 Newton yang kita berikan kepada massa M. Simpangan X atau nilai X kita ukur dari posisi timbang sebelum gaya U kita berikan. Diasumsikan bahwa sistem di samping tersebut adalah underdamped case. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan berikut. M X double dot ditambah B X dot ditambah KX sama dengan U. Dan U sama dengan A dikali 1T. Nah, fungsi transfer untuk sistem tersebut adalah X besar S per U besar S sama dengan 1 per MS kuadrat plus BS plus K. Sehingga persamaannya akan menjadi A per M per S kuadrat plus B per MS plus K per M. Kita bisa definisikan bahwa omega N bernilai akar K per M dan zeta bernilai B per 2 akar KM. Maka persamaannya akan menjadi XS per Laplace dari fungsi step tadi akan bernilai A per M omega kuadrat N dan seterusnya. Sehingga bisa kita tuliskan persamaan XS sebagai berikut, yaitu A per M omega kuadrat N dikali 1 per S min zeta omega N per S plus zeta omega N dikuadratkan plus omega D dikuadratkan min S plus zeta omega N per kurung buka S plus zeta omega N kurung tutup dikuadratkan plus omega D dikuadratkan kurung tutup, di mana omega D bernilai omega N dikalikan akar 1 min zeta dikuadratkan. Lalu bisa kita inverskan fungsi Laplace tadi sehingga kita dapatkan persamaan XT. Kita bisa lihat persamaan XT-nya seperti berikut. Respon dimulai dari X0 sama dengan 0 dan akan berakhir pada X tak hingga, yaitu bernilai A akar A per M omega N dikuadratkan. Dari persamaan sebelumnya, maka bisa kita dapatkan grafik respon XT dengan menggunakan MATLAB. Itu adalah grafik dari persamaan sebelumnya. Berikutnya yaitu transient response analysis of higher order system, yaitu analisis transient respon pada sistem order tinggi. Ya, di sini ada contoh gambar diagram block system dengan fungsi alih lingkar tertutupnya, yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS HS. Pada umumnya GS dan HS itu diberikan sebagai rasio polinomial dalam S, atau bisa kita ganti dengan persamaan GS sama dengan PS per GS, atau untuk HS sama dengan NS per DS. Next. Nah, di mana PS, GS, NS, dan DS adalah polinomial dalam S. Fungsi alih lingkar tertutup yang diberikan oleh persamaan di atas tadi selanjutnya dapat kita tulis dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, CS per RS sama dengan PS kali DS per GS kali DS tambah PS kali NS. Atau CS per RS sama dengan BOS pangkat M plus B1S pangkat M min 1
ditambah BM min 1 S ditambah BM per A0 SN tambah A1 S pangkat N min 1 ditambah A N min S tambah AN. Nah, untuk menentukan tanggapan peralihan sistem pada persamaan kedua di atas tersebut terhadap setiap masukan yang diberikan, perlu diuraikan persamaan polinomial tersebut atas faktor-faktornya. Nah, setelah persamaan polinomial diuraikan atas faktor-faktornya, maka persamaan CS RS dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut, yaitu CS per RS sama dengan K kali S tambah Z1 dikali S tambah Z2 dikalikan S tambah Zm per S tambah P1 kali S tambah P2 dikali S tambah Pn. Nah, selanjutnya akan diuji perilaku tanggapan sistem ini terhadap masukan undak satuan. Kita asumsikan bahwa pol-pol lingkar tertutup berbeda satu sama lain. Nah, untuk masukan undak satuan persamaan 3 di atas dapat kita tuliskan menjadi CS sama dengan A per S ditambah sigma AI per S tambah PI, di mana I yaitu dari 1 sampai dengan N. Di mana AI adalah residu dari pola di S sama dengan min PI. Jika semua pol lingkar tertutup terletak di sebelah kiri sumbu khayal bidang S, maka besar relatif dari residu menentukan kepentingan relatif dari komponen-komponen CS dalam bentuk uraian tersebut. Jika ada suatu zero lingkar tertutup mempunyai harga yang hampir sama dengan suatu pol lingkar tertutup, maka residu pada pol ini adalah kecil dan koefisien suku tanggapan peralihan yang berkaitan dengan pol ini menjadi kecil. Pasang pol dan zero yang letaknya berdekatan secara efektif akan saling menghilangkan. Jika suatu pol terletak sangat jauh dari titik asal, maka residu pada pol ini mungkin kecil. Nah, tanggapan peralihan yang ditimbulkan oleh pol yang jauh ini adalah kecil dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Suku-suku CS dalam bentuk uraian yang punya residu sangat kecil memberikan kontribusi yang kecil juga pada tanggapan peralihan, sehingga suku-suku ini dapat diabaikan. Jika ini dilakukan, maka sistem order tinggi dapat didekati dengan sistem berorder rendah pol-pol dari CS, terdiri dari pol-pol nyata dan pasangan-pasangan pol konjugasi kompleks. Sepasang pol konjugasi kompleks menghasilkan bentuk orde kedua dalam S. Bentuk uraian faktor dari persamaan karakteristik orde tinggi terdiri dari bentuk orde pertama dan orde kedua. Maka persamaan 4 tadi di atas dapat kita tulis kembali dengan persamaan berikut. Di mana Q tambah 2R sama dengan N. Jika pol-pol lingkar tertutup mempunyai harga yang berbeda-beda satu sama lain, maka persamaan tadi dapat diuraikan menjadi persamaan parsial lagi sebagai berikut ini. Nah, dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa tanggapan sistem orde tinggi tersusun dari beberapa bentuk yang melibatkan fungsi-fungsi sederhana yang dijumpai pada tanggapan sistem orde pertama dan kedua. Nah, selanjutnya tanggapan sistem terhadap undak satuan CT didapat dengan menggunakan transformasi Laplace balik dari CS, yaitu sebagai berikut. Jika semua pol-pol lingkar tertutup berada di sebelah kiri sumbu khayal bidang S, maka suku-suku eksponensial dari suku-suku dan suku-suku eksponensial teredam pada persamaan 7 mendekati 0 dengan membesarnya waktu T. Nah, selanjutnya keluaran keadaan mantapnya adalah C sama dengan A. Nah, selanjutnya ada solusi untuk persamaan keadaan. Yang pertama itu ada solusi untuk persamaan homogen. Jadi misal ada persamaan vektor matriks X dot sama dengan matriks A kali X, itu dengan asumsi kita memiliki persamaan vektor kuadrat terhadap T, yakni XT sama dengan P0 plus PT, XT sama dengan P0 plus P1T plus P2T kuadrat, dan seterusnya sampai PK kali T pangkat K. Lalu kita buat XT diturunkan dan disubstitusikan terhadap ke persamaan X dot sama dengan A kali X. Nah, persamaan itu akan menjadi persamaan itu akan menjadi B1 plus 2B2 kali T dan seterusnya sampai ke K kali BK kali T pangkat K-1 sama dengan matriks A kali B0 plus B1 kali T dan seterusnya sampai ke BK kali T pangkat K. Nah, persamaan di atas kita akan dapatkan
bahwa B1 itu sama dengan A kali B0, dan B2 itu sama dengan setengah kali A kali B1, yang mana itu sama dengan 1/2 dikalikan A pangkat 2 dikalikan B0. Dan B3 sama dengan 1/3 kali A pangkat B2, dan sama dengan 1/3 kali 2 dikalikan A pangkat 3 kali B0. Nah, persamaan ini dapat kita tulis menjadi BK sama dengan 1/K faktorial dikalikan A pangkat K dikalikan B0. Nah, dengan memasukkan nilai T sama dengan 0 kepada persamaan XT, kita mendapatkan nilai bahwa X0 itu sama dengan B0. Yang mana XT ini selanjutnya kita dapat tuliskan menjadi XT sama dengan 1 plus AT plus 1/2 faktorial kali A pangkat 2 kali T pangkat 2 dan seterusnya sampai ke 1/K faktorial kali A pangkat K kali T pangkat K dikalikan X0. Nah, nilai 1 plus AT plus 1/2 faktorial ini memiliki bentuk yang sama dengan E pangkat AT yang kita sebut sebagai matriks eksponensial. Nah, dari pendataan itu kita dapatkan solusi akhir yaitu XT sama dengan E pangkat AT dikalikan X0. Selanjutnya adalah matriks eksponensial ya, yaitu bentuknya E pangkat AT sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai T hingga A dikali A pangkat K dikalikan T pangkat K per K faktorial. Nah, jika persamaan itu kita diferensialkan, itu akan menjadi bentuk sama dengan E pangkat AT kali A. Nah, metrik eksponensial sendiri itu memiliki sifat E pangkat A kali T plus S sama dengan E pangkat AT dikalikan E pangkat AS. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan persamaan yang seperti di layar ya, bisa dilihat. Di mana K plus H ini dari persamaan itu, K plus H sama dengan M. Nah, selanjutnya E pangkat AT dikalikan E pangkat AS itu sama dengan bentuk akhirnya itu akan menjadi sigma dari M sama dengan 0 sampai T hingga 1/M faktorial dikalikan A pangkat M dikalikan T plus S pangkat M sama dengan bentuknya menjadi terbukti sebagai E pangkat A dikalikan E pangkat A kali T plus S. Nah, harus diingat bahwa E pangkat A plus B dikalikan harus diingat bahwa E pangkat A plus B T sama dengan E pangkat AT dikalikan E pangkat BT, di mana matriks A dikalikan matriks B itu sama dengan matriks B dikalikan matriks A. Nah, yang kedua, E pangkat A plus B dikalikan T itu tidak sama dengan E pangkat AT dikalikan E pangkat BT jika matriks A dikali matriks B tidak sama dengan matriks B dikalikan matriks A. Nah, ini bisa dibuktikan dengan bentuk seperti di bawah ini, yaitu bentuk E pangkat A plus BT itu kan sama dengan 1 plus A plus BT dan seterusnya. Dan yang kedua ada bentuk E pangkat AT dikalikan E pangkat BT, itu bentuknya adalah 1 plus AT di plus A pangkat 2 kali T pangkat 2 per 2 faktorial, dan seterusnya dikalikan dengan 1 plus BT plus B kuadrat kali T kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Namun itu merupakan bentuk dari E pangkat AT dan juga yang satunya adalah bentuk dari E pangkat BT. Terus bisa disederhanakan seperti yang ada di layar. Nah, bentuk itu kita gabungkan menjadi E pangkat A plus B pangkat T, bentuk itu kita gabungkan menjadi E pangkat A plus BT dikurangi E pangkat AT kali E pangkat BT, sehingga bentuknya adalah seperti pada gambar ya. Nah, di sini E pangkat A plus BT dan E pangkat AT dikalikan E pangkat BT itu akan 0 jika dikurang jika A dan B itu kumulatif atau seperti syarat di atas, yaitu A plus B sama A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan normalisasi Laplace untuk persamaan homogen. Nah, ada persamaan homogen yaitu X dot T sama dengan A dikali XT. Nah, kita langsung ubah menjadi bentuk Laplace, yaitu menjadi SXS sama dengan dikurangi X0 sama dengan A dikalikan XS, di mana XS ini adalah bentuk Laplace dari X, sehingga bentuknya menjadi S1 min A
kali XS sama dengan X0. Nah, kita langsung kalikan kedua sisinya dengan S1 di pangkat min 1, sehingga bentuknya akan menjadi XS sama dengan S1 min A pangkat min 1 dikalikan X0. Lalu kita inverskan bentuk S1 min A pangkat min 1 ini, sehingga bentuknya menjadi E pangkat AT. Nah, kita dapatkan bentuk akhirnya menjadi XT sama dengan E pangkat AT dikalikan X0. Selanjutnya, yang keempat adalah matriks transisi. Kita punya persamaan X dot sama dengan A dikalikan X. Kita dapat tuliskan sebagai XT sama dengan PT dikalikan X0, di mana PT ini adalah matriks N kali N, dan adalah solusi yang unik ya. P dot T itu sama dengan A kalikan PT, di mana P0 sama dengan 1. Nah, di sini harus diingat bahwa X0 sama dengan P0 kali X0, yang itu sama dengan X0. Dan X dot T itu sama dengan P dot T dikalikan X0 sama dengan A dikalikan PT dikalikan X0 sama dengan A dikalikan XT. Nah, selanjutnya kita dapatkan bentuknya sebagai PT sama dengan E pangkat AT, dan sama dengan inverse Laplace dari S1 min A pangkat min 1, di mana P min 1T itu sama dengan E pangkat min AT sama dengan P min 1. Nah, bentuk PT ini disebut sebagai matriks transisi. Selanjutnya yang kelima adalah solusi persamaan tak homogen. Sebuah persamaan non homogen, misal X dot sama dengan AX plus PU, itu langsung kita tambahkan sebagai fungsi waktu menjadi X dot T dikurang A kali X T sama dengan B kalikan UT. Nah, kemudian kita kalikan kedua sisinya dengan E pangkat min AT, sehingga bentuknya menjadi seperti itu. Nah, terus kita integralkan di antara 0 hingga T, sehingga menjadi E pangkat min AT dikalikan XT sama dengan X0 plus integral dari 0 sampai T E pangkat min AT E pangkat min AT tau dikalikan BU tau di D tau, atau XT sama dengan E pangkat AT kalikan X0 plus integral dari 0 sama dengan T dikali dari dari E pangkat A T min tau dikalikan BU tau T tau, atau bentuknya itu juga menjadi XT sama dengan Pi T kali X0 plus integral 0 dari 0 sampai T dari Pi T min tau dikalikan BU tau D tau, di mana Pi T ini sama dengan bentuknya sebagai E pangkat A T. Adalah pendekatan transformasi Laplace untuk persamaan tak homogen. Jadi ada bentuk X dot sama dengan AX plus BU, kita jadikan dalam bentuk Laplace langsung ya, seperti yang tadi. Itu S kali XS min X0 sama dengan AXS sama, plus BUS. Atau dituliskan S1 min A dikalikan XS sama dengan X0 plus BUS. Lalu bentuk itu akan menjadi XS sama dengan S1 min A pangkat min 1 dikalikan X0 plus S1 min A pangkat min 1 dikalikan BUS. Atau bisa dituliskan XS sama dengan Laplace dari E pangkat AT dikalikan X0 plus Laplace dari E pangkat AT dikalikan BUS. Kemudian kita inverskan akan menjadi XT sama dengan E pangkat AT dikalikan X0 plus integral dari 0 sampai dengan T E pangkat A kali T min tau dikalikan BU tau D tau, dengan interval integral antara 0 hingga T. Itu bentuknya jika 0 hingga T itu seperti itu. Nah, jika kita menginginkan intervalnya antara T0 dan T, maka persamaannya akan menjadi XT sama dengan E pangkat A dikalikan T min T0 dikalikan X T0 plus integral dari T0 sampai T untuk E pangkat A dikalikan T min tau dikalikan BU tau D tau. Ini yang terakhir, yaitu solusi analitik untuk setiap
untuk sistem step respon dalam keadaan state space. Suatu sistem misal X dot sama dengan AX plus BU, di mana adalah matriks non-singular atau bisa diinverskan. Kemudian respon dari XT ketika input U adalah unit step function 1T, itu akan seperti ini. Yaitu XT sama dengan A pangkat T dikalikan X0 plus integral dari 0 sampai T untuk E pangkat A kali T min tau dikalikan B U tau D tau, dan seterusnya hingga bentuknya menjadi E pangkat AT dikalikan X0 plus E pangkat AT kurung 1T dimin 1 per 2 faktorial kali AT kuadrat dan seterusnya dikalikan B. Nah, di sini kita memiliki bentuk E pangkat AT itu adalah 1 plus AT plus 1 per 2 faktorial kali A kuadrat kali T kuadrat dan seterusnya. Dan kita juga memiliki bentuk bahwa E pangkat min AT itu sama dengan 1 min AT plus 1 per 2 faktorial dikalikan A kuadrat kalikan T kuadrat dan seterusnya. Nah, kita gunakan dua bentuk itu di slide selanjutnya. Dari bentuk itu kita dapatkan bahwa 1T dikurangi 1 per 2 faktorial kali A kali T kuadrat plus 1 per 3 faktorial kali A kuadrat plus T pangkat 3 dan seterusnya itu sama dengan bentuknya ya, langsung ke bawah, itu A pangkat min T dikalikan 1 min E pangkat min AT. Nah, dari bentuk itu kita dapatkan bahwa persamaan sebelumnya XT sama dengan bentuknya menjadi E pangkat AT dikalikan X0 plus A pangkat min 1 dikalikan E pangkat AT min 1 dikalikan B. Nah, sebagai catatan bahwa dari tadi kan ada huruf yang besar A dan B. Ya, A dan B itu adalah sebagai matriks ya. Itu. Di kami kelompok 2, terima kasih telah nonton dan jangan lupa untuk komen dan memberikan saran di kolom komentar. Sekian.